Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan memasuki nama baru, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan nama Allah At-Thayyib. Kali ini kita akan membahas nama Allah yang lainnya, yang menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah. Nama tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quran 10 kali. Nama itu adalah Ar-Ra'uf. Kenapa? Ar-Ra'uf. Mencari padanan kata Ar-Ra'uf dalam bahasa Indonesia susah. Karena kandungan nama Allah yang teramat luas dan kosakata bahasa kita yang sangat terbatas. Susah karena kandungan nama Allah itu sangat luas, sedangkan kosakata yang ada dalam bahasa kita itu sangat terbatas. Makanya dalam beberapa literatur yang kami baca, ada beberapa penerjemahan. Kadang-kadang dikatakan Ar-Ra'uf itu adalah Maha Pengasih. Di literatur yang lain disebutkan Ar-Ra'uf itu Maha Lembut. Di literatur yang lainnya dikatakan Ar-Ra'uf itu Maha Penyantun. Ya. Jadi kira-kira yang maknanya seputar itulah. Seputar kasih sayang, seputar kelembutan, seputar kesantunan Allah kepada kita. Itu kira-kira makna dari Ar-Ra'uf secara bahasa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nama Allah Ar-Ra'uf ini disebutkan berapa kali? 10 kali di dalam Al-Quran. Kita akan baca salah satu dari ayat tersebut sebentar lagi insyaallah. Silakan buka halaman 25. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah taala. Ar-Ra'uf jalla jalaluhu. Qala Allah taala: "Wa ma kana Allah liyudhi'a aymanakum, inna Allah bin-nasi lara'ufur rahim." Ini adalah salah satu ayat
yang di dalamnya disebutkan nama Allah Ar-Ra'uf. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kenapa? Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidak pantas bagi Allah untuk mengecewakan kalian dengan menyia-nyiakan keimanan kalian. Tidak pantas bagi Allah, tidak layak bagi Allah untuk menyia-nyiakan keimanan kalian sehingga kalian menjadi kecewa. Kemudian Allah tutup, "Innallaha bin-nasi", sesungguhnya Allah itu terhadap manusia la ra'ufur rahim. Berapa nama? 2. Allah tutup ayat ini dengan 2 namanya. Yang pertama apa? Ra'uf, yang kedua Rahim. Kata para ulama kita, ketika Allah menutup suatu ayat dengan 1 atau 2 atau lebih dari Asmaul Husna, itu pasti ada hubungannya dengan pembahasan di awal ayatnya. Mari kita perhatikan baik-baik. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan amal soleh yang sudah kalian lakukan. Sekecil apapun amal soleh tersebut. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah kalian meremehkan kebajikan walaupun sedikit. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Sekalipun kebajikan yang kalian anggap kecil itu sekedar kalian bertemu dengan saudara kalian dengan muka yang manis, dengan muka yang berseri-seri, dengan senyum. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita jangan pernah meremehkan sebuah kebajikan, walaupun kebajikan itu dianggap remeh oleh orang lain. Dianggap remeh oleh orang lain karena nggak perlu modal. Coba senyum modalnya apa? Pira 1000? Barong 1000? Perlu? Apa modalnya? Modalnya hanya melebarkan apa? Melebarkan mulut. Aslinya apa? Kemudian kita lebarkan dikit. Ini kan modal yang sangat murah. Makanya sebagian orang menganggap remeh. Akan tetapi selama itu adalah kebajikan, selama itu adalah amal saleh, maka akan dihargai oleh Allah dan tidak akan pernah disia-siakan. Maksudnya tidak disia-siakan itu apa? Kita akan dibalas atas amalan yang kita kerjakan tersebut. Kalau amal soleh berarti balasannya pahala. Balasannya menyenangkan. Disitulah kita bisa merasakan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf. Berbeda dengan manusia yang sering meremehkan kebajikan yang kecil. Seandainya jenengan diundang makan. Diundang makan. Tahu-tahu suguhannya itu kerupuk. Sega putih karo apa? Kerupuk. Ora kok sega karo kerupuk tok. Kira-kira jenengan gimana?
Priwe, saya tanya jujur, kecewa atau tidak? Kecewa atau tidak? Apalagi yang undang jenengan orang kaya. Ketika jenengan, oh nanti saya undang lunch. Saya undang makan siang di rumah saya. Yang undang orang kaya, gambarannya apa? Wah, kayak perbaikan gizi ge. Apa kira-kira nih wong sugih gue? Ya, ada pembukaannya, apa istilahnya itu? Appetizer. Ya. Muqaddimah. Ya. Ya, nanti ada makanan intinya, nanti ada makanan penutupnya. Gambarannya kan kayak gitu. Begitu mlebu ruang makan, isinya sega, kerupuk, Masya Allah. Kalau orang yang belaka suta, yang belak-belakan, dia akan ngomong apa? Kikur kayak gitu, ya. Orang lian, itu yang belaka suta. Kalau yang nggak belaka suta gimana? Grundel di belakang. Cerita ke orang satu RT. Kapok nyung diundang nang kae. Ora balen-balen. Manusia itu meremehkan sesuatu yang kecil. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak. Bayangkan bagaimana Allah tidak meremehkan sesuatu yang kecil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Berusahalah untuk melindungi tubuh kalian dari api neraka dengan sedekah walaupun hanya kurma separuh. Walaupun hanya dengan apa? Kurma separuh. Kurma separuh. Remeh atau tidak? Remeh. Dulu beberapa tahun yang lalu ada orang jualan kurma dibungkus kayak permen. Isinya cuma 1 atau 2, lupa saya. Ya dibungkus sih. Itu paling harganya berapa? Sekitar 1.000. Ya, kalau isinya 2 harganya 1.000, berarti separuh berapa? Subhanallah, separuh kok 500? 250. Wong 1 bungkus isinya berapa? 2. Separohnya 1, berarti kan setengah, berarti seperempatnya berapa? 1.000 berapa? 250. Nabi SAW katakan apa? Lindungi tubuh kalian dari api neraka. Walaupun hanya dengan sedekah senilai 250 rupiah. Bagaimana kira-kira kalau ada anak mahasiswa minta sangu kepada ayahnya, disangoni berapa? 250 kepriwe? Disaki apa dibuang? Ya. Itulah manusia. Manusia itu meremehkan sesuatu yang baik, yang kecil walaupun itu baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang tadi kita baca, surat apa? Al-Baqarah ayat 142, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan yang sudah kalian lakukan ketika di dunia. Kebajikan yang sudah kalian jalankan ketika di dunia. Amal soleh yang sudah kalian lakukan di dunia. Sekecil apapun akan dihargai sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu hanya mengucapkan subhanallah sekali. Walaupun itu hanya mengucapkan astaghfirullah. Amal-amal yang kita pandang remeh tersebut akan dihargai oleh Allah karena Allah Ar-Rauf. Karena Allah Ar-Rauf. Maha pengasih, maha penyantun, maha penyayang. Sehingga Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, mengecewakan kalian. Seandainya kalian sudah beramal kebajikan. Oke, sekarang kita pindah ke makna Ar-Rauf. Nah, Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jalla
Ar-ra'fatu a'la ma'ani rahmah wa hiya 'amatun li jami'il khalqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Ar-ra'fatu al-makna fi haqqillah. Apa makna ar-ra'uf? Di sini disebutkan ar-ra'fatu a'la ma'ani rahmah. Ar-ra'uf itu diambil dari sebuah kata yaitu ar-ra'fah yang artinya puncaknya kasih sayang. Jadi makna yang dikandung dalam ar-ra'uf itu bukan sekedar kasih sayang, tapi napa wau? Puncaknya kasih sayang. Itu yang dikandung dalam nama Allah ar-ra'uf. Sehingga wahiya amatun li jami'il khalqi fid dunya. Sehingga kasih sayang Allah yang terkandung di dalam namanya ar-ra'uf itu bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di dunia. Seluruh makhluk. Berarti seluruh makhluk mencakup bukan hanya manusia, tapi juga apa? Hewan, tapi juga tumbuhan, juga jin. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya merasakan kasih sayang Allah yang terkandung di dalam namanya ar-ra'uf. Dan kasih sayang ini bukan khusus Allah berikan kepada orang Islam saja, termasuk non-muslim pun bisa merasakan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya ar-ra'uf. Bukan hanya kaum mukminin saja yang bisa merasakan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya ar-ra'uf, termasuk juga orang-orang kafir pun juga merasakan kasih sayang Allah yang ada dalam namanya ar-ra'uf. Percaya? Percaya no mboten? Percaya? Orang kafir mendapatkan karunia dari Allah? Percaya? Contohnya? Ambekan. Bernafas. Orang kafir bernafas atau tidak? Yang ngasih siapa? Allah. Makanya kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, jangan beda-bedakan agama. Kalau sudah berbicara masalah kemanusiaan, ana wong kecemplung sumur, tulung ras ditakoni, kok agamanya apa? Rusak. Ini berkaitan dengan kemanusiaan. Islam pak Islam, ormasnya apa? Mati disit. Kesuwen, langsung tulungi. Ya. Kasih sayang yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Ra'uf itu dirasakan oleh seluruh makhluk di dunia. Di mana? Di dunia. Walil mu'minina fil akhirah. Tapi kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf ini di akhirat nanti khusus untuk kaum mukminin. Coba diulangi, kalau di dunia bagaimana? Mencakup seluruh makhluknya. Seluruh manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat diberikan khusus untuk kaum mukminin. Berarti kasih sayang Allah yang diberikan untuk orang kafir dengan kasih sayang yang Allah berikan untuk kaum mukminin lebih banyak mana? Buat orang kafir atau kaum mukminin? Yakin? Jenengan karo tanggane jenengan sing ra tau salat sugih sapa? Sudah gini aja lah. Orang yang terkaya sedunia versi majalah Forbes. Wong apa? Orang Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Oke, saya ulangi lagi. Kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin dengan orang kafir lebih banyak mana? Tetap yakin?
Kenapa? Kok lebih banyak buat kaum mukminin? Bagus. Karena kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin bukan hanya di dunia, tapi plus nanti di akhirat. Sedangkan kasih sayang yang Allah berikan buat orang-orang kafir cuma di dunia. Di akhirat? No. Gak ada. Secuil pun buat mereka. Yang terkandung dalam nama Allah Ar-Ra'uf. Saya ingin menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kaum mukminin. Kita kan tahu ya, kaum mukminin itu imannya antara satu orang dengan orang yang lain sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda. Ada yang Masya Allah, ada yang Na'udzubillah. Ya. Sholat ya iya, tuku nomor ya iya, puasa ya iya, medang ciune ya iya. Tapi ya tetap sholat, ini mukmin. Cuman mukmin level apa? Level Masya Allah. Level Na'udzubillah. Sampai pun mukmin yang levelnya keimanan paling rendah itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan kasih sayang Allah. Yang penting dia mukmin. Saya akan bacakan contohnya. Hadisnya panjang nih, setengah halaman lebih. Ya, saya akan bacakan, tidak apa-apa. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marrah. Manusia yang terakhir masuk surga. Apa? Manusia yang terakhir masuk surga adalah orang yang berjalan tertatih-tatih. Kadang bisa jalan, kadang jatuh. Kadang jalan jejek, kadang berangkang. Bahkan kadang-kadang merayap. Dan beberapa kali terkena sengatan api neraka. Ini yang terakhir masuk surga. Berarti kira-kira level imannya keberapa? Paling rendah. Level imannya paling rendah. Berarti wonten maksiatnya mboten? Wonten maksiatnya mboten? Kathah. Banyak maksiatnya. Loh, terus kok bisa masuk surga? Ya dibersihkan dulu. Di mana? Di neraka. Nanti kapan? Ya nanti bersih. Berarti nek kotor banget? Suwe. Lama. Ya. Sudah. Fa idza ma jawazaha altafata ilaiha. Ketika dia lewat dari neraka, maka dia pun nengok ke belakang. Nengok kemana? Ke belakang. Ngelihat apa? Ngelihat neraka. Ngelihat neraka. Kemudian dia berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Allahu Akbar. Faqala, lalu orang tersebut berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Alhamdulillah yang telah menyelamatkanku darimu. Dari apa? Dari apa? Dari neraka.
Alhamdulillah saya bisa diselamatkan, sudah dikeluarkan dari neraka. Lalu apa komentarnya? Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan karunia seperti apa yang Allah berikan kepadaku. Jadi dia merasa dikeluarkan dari neraka itu adalah merupakan karunia yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali kepada dia. Padahal dia sudah diapakan? Sus gosong bol, tumpulang kaping kopang kaping, sudah bolak-balik gosong, akhirnya dikeluarkan. Begitu dikeluarkan dari neraka, dia merasa enggak ada karunia yang lebih besar dibandingkan karunia yang Allah berikan kepadaku. Padahal dia yang terakhir keluar dari neraka. Saking apanya? Saking senengnya, saking bahagianya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Ini kan baru keluar dari neraka nih. Surganya masih di sebelah sana. Ya, surganya masih jauh. Kemudian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan sebuah pohon. Ada tamannya di situ, ada sungainya, pohonnya rindang. Kelihatan sama orang tersebut. Ya katakanlah si A ya. Kelihatan sama si A. Maka kemudian si A itu pun berkata, "Ay Rabbi adnini min hadhihi syajarah." Wahai Rabbi, izinkan aku mendekati pohon itu. Saya pengen bernaung di bawah pohon tersebut. Karena selama ini kan apa? Kepanasan. Bukan hanya kepanasan, kegosongan. Saya pengen bernaung di bawah pohon itu. Kemudian saya ingin minum mata air yang ada di situ. Selama ini dia minumnya apa? Nanah, air mendidih. Dia pengen minum dari air yang ada di bawah pohon tersebut. Kemudian apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Ya bna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, kalau aku kasih keinginanmu, apa keinginan dia? Ngiyup, bernaung di bawah pohon tersebut, kemudian minum air yang ada di situ. Kalau aku berikan apa yang engkau inginkan, aku khawatir nanti engkau minta yang lainnya. Maka dia pun mengatakan, tidak wahai Rabbi, tidak. Aku janji tidak. Cuma itu toh. Sudah. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diizinkan. Ya sudah. Dia sudah enak bernaung di situ. Seger minumannya. Tahu-tahu Allah ciptakan pohon lain yang lebih indah. Yang lebih apa? Indah. Dan mungkin airnya lebih menarik, lebih seger, lebih jernih, lebih ini. Akhirnya orang tadi, Rabbi, wahai Rabbi, izinkan aku bisa mendekat ke pohon itu. Loh, tadi janjinya apa? Bukankah tadi janjinya engkau tidak akan minta yang lainnya? Wahai Rabbi, kalau engkau penuhi permintaanku yang kedua ini, saya tidak akan minta lagi yang lainnya. Ya. Dan Allah tahu dia itu bakalan minta lagi. Ya. Maka akhirnya ya sudah diizinkan ke pohon yang keberapa? Yang kedua. Sudah lagi nikmat-nikmatnya kayak gitu, Allah ciptakan lagi pohon yang ketiga di depan pintu surga. Kalau yang tadi masih jauh. Ya, yang pertama kedua masih jauh. Begitu dia sedang enak-enaknya bernaung di bawah pohon yang kedua, Allah ciptakan pohon yang ketiga di depan pintu surga. Dan lebih indah lagi dibandingkan yang pertama dan kedua. Mungkin buah-buahannya, mungkin bunga-bungaannya, mungkin mata airnya yang lebih wah lagi.
Akhirnya dia nggak tahan lagi. Dia mengatakan, wahai Rabbi, izinkan aku bisa bernaung di yang itu. Loh, katanya tadi janji nggak akan minta. Wahai Rabbi, saya tidak akan minta yang lainnya kecuali itu saja. Akhirnya diizinkan ke pohon yang ketiga. Di mana itu? Di depan pintu surga. Dia sudah berjanji nggak pengen minta yang lainnya. Begitu dia sedang nikmatnya bernaung di bawah pohon yang ketiga, minum, seger gitu. Dia mendengar ada suara orang yang sedang menikmati di dalam surga. Ya nggak tahu suara apa. Di surga kan kesibukannya ya dengan bidadari. Ya. Maka ketika dia mendengar suara tersebut, maka dia pun berkata, ay Rabbi adkhilniha. Wahai Rabbi, berilah aku kesempatan bisa masuk aja. Bisa apa? Masuk aja. Maka Allah menjawab, ya ibna Adam, ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Wahai anak Adam, kalau engkau aku izinkan masuk plus. Bukan hanya diizinkan apa? Masuk. Tapi masuk plus. Aku izinkan engkau masuk ke surga. Lalu engkau kuberi kemewahan dunia seisinya. Ditambah lagi dunia seisinya. Berarti pirang dunia? 2 dunia seisinya. Kamu kira-kira ikhlas apa enggak? Bisa terima atau tidak? Beri jawabannya. Hah? Ini orang terakhir masuk surga loh. Dikasih apa? Dunia seisinya. Plus dunia seisinya. Berarti 2 kali lipatnya dunia seisinya. Gimana? Sudah cukup buat kamu? Ikhlas kamu? Terima? Nah, jenengan ditawari bro ya. Kalau jenengan ditawari gimana? Hah? Orang gelem? Ya nggak mau Ustaz masuk surga terakhir kali Ustaz. Tapi kalau kenikmatannya mau Ustaz. Tapi masuk surga terakhir kalinya nggak mau karena harus ke neraka dulu. Ya. Maka kemudian orang tersebut ketika ditawari dengan tawaran yang luar biasa, dia kan mintanya cuma apa? Masuk aja. Ternyata sama Allah ditawari masuk plus. Dan plusnya itu bukan plus biasa, plus. Ya. Maka kemudian dia berkata, ya Rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbi, apakah engkau mengolok-olok aku? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Masa seperti aku yang terakhir apa? Masuk surga akan diberi seperti kemewahan dunia seisinya. Apakah engkau akan mengolok-olok aku wahai Rabbi? Maka apa kata Allah? Inilah astahzi'u mink. Aku tidak mengolok-olokmu. Walakinni ala ma asya'u qadir. Akan tetapi aku maha kuasa untuk memberikan apapun yang aku kehendaki. Jenengan bisa bayangkan. Inilah kasih sayang Allah buat kaum mukminin di mana? Di akhirat. Sekalipun mukmin itu punya banyak dosa, selama dia masih punya keimanan, dia akan merasakan kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Ra'uf nanti di akhirat. Di dunia pun dia sudah merasakan. Apa? Dia rasakan, dia jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya dalam keadaan Islam. Nikmat atau bukan? Nikmat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu karunia.
Ada nggak orang yang awalnya Islam, kemudian matinya murtad? Ada? Ada. Ya. Walaupun dosa-dosa dia banyak, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di dunia, Allah kasih kesempatan untuk meninggal dalam keadaan Islam, sehingga walaupun di akhiratnya dia mencicipi neraka, bukan cuma nyicipi, kalau nyicipi kan kusdela. Bahkan dia dimasukkan, dijebloskan, dibakar, geseng ganti. Akan tetapi akhirnya dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan diberi kekayaan yang sedemikian besarnya. Itulah kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya apa? Ar-Ra'uf. Sehingga kesimpulannya, Ar-Ra'uf itu adalah yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk di mana? Di dunia. Dan bisa dirasakan oleh kaum mukminin di mana? Di akhirat. Coba jenengan ingat-ingat. Ada enggak nama Allah yang mirip dengan makna tersebut? Sebelum saya mendengarkan jawabannya. Sudah berapa nama sih yang kita pelajari? Jajal dihitung. 1. Allah. 2. Ar-Rahman. 3. Ar-Rahim. 4. Al-Karim. 5. Al-Akram. 6. At-Tayyib. 7. Malam ini apa? Ar-Ra'uf. Dari 6 nama yang sudah kita pelajari. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Akram, Al-Karim, At-Tayyib. Ada enggak yang maknanya mirip dengan Ar-Ra'uf? Nopo? Ar-Rahim apa Ar-Rahman? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nopo? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Coba yang merasa Ar-Rahman jawaban yang benar angkat tangan. Yang merasa Ar-Rahim jawaban yang benar angkat tangan. Keliru. Yang mirip adalah Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman. Ya. Mirip. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Ra'uf? Ini yang akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.